Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Bersyukur buat pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan dan bersekutu bersama-sama di akhir pekan yang biasanya justru tubuh ini lebih memanggil untuk tidur ya. Tetapi ini tidak mengurangi semangat kita dan semoga nanti persekutuan doa pagi ini dapat menjadi berkat buat keluarga besar GKJ Yeremia. Kita akan memujikan lagu pembuka, yaitu Berkat Kemurahan-Mu sebagai pengingat bahwa hidup kita yang ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Nanti mohon dengan penuh kasih Bu Sahni untuk doa pembuka ya. Kita pujikan berkat kemurahan-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Seperti lagu yang telah kami dengarkan, yang kami pujikan, Engkau sungguh teramat baik. Engkau membangunkan kami dengan tidak kurang satu apapun. Ya Yesus, pada pagi hari ini kami mau mengawali kehidupan kami, langkah hidup kami hari ini dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang akan dibawakan oleh Mbak Ayu boleh menjadi penguat bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari kami hari ini. Terima kasih ya Bapa. Tuhan juga berkati pertemuan kami walaupun lewat Zoom. Biarlah jaringan boleh baik karena Tuhan yang mengawal. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang bawa firman Mbak Ayu atau Pak Edi ya? Orang ganteng, Mbak. Iya. Oh, Yang ganteng Oke. pagi ini. Oh, Nggak apa-apa Bu Sani. oh, Oke, kita langsung saja Bapak Ibu terkasih. Walaupun nama Mbak Ayu tadi Pak Edi, tetapi tetap doa itu untuk yang membawa firman adalah Pak Edi ya. Monggo Pak Edi, nanti setelah Pak Edi membawa firman, kita akan memujikan lagu dan berbagi ruang ke dalam doa. Kami persilahkan kepada Pak Edi majelis kita. Matur suwun. Salam saudara terkasih dalam Tuhan pagi ini. Puji Tuhan, terkhusus saya boleh dikasih kesempatan untuk bangun pagi melebihi jadwal biasanya. Dan juga biasanya kalau malam Sabtu itu saya begadang. Puji Tuhan saya nggak begadang tadi malam. Hebat dong. Iya. Firman yang akan kita renungkan bersama-sama. Kita ambil dari Mazmur 19. Mazmur 19 akan saya bacakan. Kemuliaan Tuhan dan pekerjaan tangannya dan Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya. Girang bagikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lainnya. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa.
peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku akan menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Saudara terkasih, saya merenungkan Mazmur ini bahwa ternyata ini sangatlah teologis. Daud sangat teologis bahwa dia merasa mendapatkan pernyataan Allah sendiri yang terkhusus di ayat 19 kedua sampai dengan ke-7. Ini Daud mengerti tentang Allah sebagai pernyataan umum melalui karya Allah dalam dunia ini. Karya Allah melalui ciptaannya, melalui seluruh alam semesta. Daud merasakan kehadiran Allah di situ, kekuatan Allah di situ. Daud benar-benar bisa melihat dari karya-karya Allah melalui ciptaan, melalui alam semesta. Allah hadir, Allah berkarya. Sebagai pernyataan umum Allah terhadap seluruh umat manusia. Tentunya dengan segala keindahan dan segala kedahsyatannya. Dan kemudian juga sangat khusus lagi, Daud mendapatkan pernyataan Allah secara khusus. Di dalam ayat yang 19:8, Taurat Tuhan itu sempurna. Bahwa Daud mendapatkan pengenalan akan Allah dari Taurat Tuhan. Taurat Tuhan yang menyegarkan jiwa. Taurat Tuhan yang menjadi penolong, memberikan hikmat. Titah Tuhan itu selalu diyakini sebagai karya Allah sendiri terhadap secara khusus memberikan firman kita kepada manusia. Daud mengerti bahwa pernyataan Allah secara khusus melalui firman itu dilakukan dengan Taurat Tuhan. Dan ini juga Daud menyatakan kredonya, pernyataan percayanya gitu. Di ayat yang terakhir, mudah-mudahan Kau berkenan atas ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ini adalah sebuah pernyataan iman bahwa dari alam semesta, dari pernyataan khususnya, Daud merasakan dia menemukan Allah sebagai gunung batu dan penebus. Di dalam ayat terakhir ini kenapa dia Engkau berkenan dan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ternyata ini juga adalah refleksi dari imannya Daud bahwa apakah dia juga boleh melakukan Taurat Tuhan dengan baik. Dia harus berpegang pada Taurat Tuhan itu. Dia harus berpegang pada firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu suci, menjadi emas permata, lebih manis daripada madu. Begitu berpegang kepadanya akan mendapatkan upah yang besar. Daud dalam keyakinannya, dalam ucapan percayanya, dia juga harus mendasarkan pada firman Tuhan. Dia juga minta ampun apabila
dia tidak mampu melaksanakan itu. Daud betul-betul memakai Taurat Tuhan itu sebagai cara hidup kita. Apalagi kita sebagai orang percaya yang sebenarnya lebih khusus lagi, kita mendapatkan pernyataan Allah secara khusus, lebih khusus daripada Daud waktu itu. Kita sudah mengenal Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, tentunya kita harus, terkhusus saya harus lebih mengerti lagi, mendalami lagi cara hidup yang baik, dan terus berpegang kepadanya. Karena bahwa kenapa Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menerima pernyataan yang sangat khusus? Karena tentunya ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan adalah kita untuk menjadi garam dan terang. Yang itu bukan hal yang sulit, bukan hal yang mudah, akan sangat sulit. Tapi seperti Daud tadi, bahwa kita mempunyai kepercayaan bahwa apa yang kita lakukan bukan karena usaha kita, tapi adalah karena kita mohon perlindungan Tuhan. Daud menyatakan, lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku akan menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Pemahaman kita tentang firman Tuhan, pemahaman kita tentang penebusan, pemahaman kita tentang kasih Yesus Kristus, itu yang tentunya harus terus-menerus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak hanya berkat, tidak hanya upah yang besar, tapi juga kepatuhan kita, penyertaan kita dengan tangannya. Daud bisa mengatakan, Allah adalah gunung batuku dan penebusku. Padahal secara khusus Daud belum melihat seperti kita melihat Yesus yang sudah menyatakan lebih jelas kepada kita tentang tugas, tentang karyanya dalam menyelamatkan umat manusia. Daud sampai saat ini masih melihat Allah, mempelajari Allah atas janji-janji akan penebusannya, akan gunung batu, batunya yang selalu dipegang. Tapi dia tetap mempercayai itu, meletakkan imannya dalam kredo, mempercayai Allah yang telah secara khusus memberikan janji kepada Daud, pada bangsa Israel. Begitu kita yang sudah jelas, yang sudah nyata dalam masa era anugerah jelas keselamatan, jelas hidup kekal, jelas mengalami pertolongan Tuhan. Bukan hanya pertolongan Tuhan di hal-hal yang besar, di hal-hal yang mukjizat atau apalah miracle dalam kehidupan kita. Tapi ternyata Tuhan melalui hal-hal yang kecil, yang sederhana, itu Tuhan betul-betul ajaib kasihnya. Mungkin juga akan sedikit sharing bahwa kemarin hari Kamis saya harus membayar anak saya masuk Regenepasis. Kemarin waktu itu kebetulan uang yang rencananya untuk membayar, kita belum tahu untuk membayar berapa, ada di ATM istri saya yang ATM BNI. Ya, kebetulan ATM BNI itu tidak ada uang, tidak bisa dipakai karena kartunya itu kadaluarsa, expired, harus diganti. Sudah melakukan dengan internet banking pun nggak bisa. Aduh, gimana ini? Karena yang ada di ATM BCA cuma sangat sedikit. Akhirnya saya mencoba meminjamlah sama adik supaya ditransfer. Akhirnya ditransferlah adik. Gitu.
Tapi ternyata di situ juga akhirnya saya berpikir akan besar gitu. Saya udah memang berapa lama saya berdoa, Tuhan jangan sampai pembayarannya segede, kami masih kurang cukup uangnya begitu. Ya akhirnya waktu datang sampai sana ya dengan uang yang sudah kita pinjam dari adik itu ya cukup gitu, kira-kira cukup karena udah tanya-tanya sekitar segitu. Tapi puji Tuhan, yang amplop yang diberikan kepada kami itu separuh yang dari yang kami siapkan, yang pada dasarnya sudah ada di ATM BCA, persis separuh. Yang pakai ATM BCA pun itu sudah selesai, sampai istri saya beres, bahkan susternya bilang jangan ditawar, tapi boleh dicicil. Kalau mau nyicil. Tapi puji Tuhan dicukupkan. Ternyata hal yang sangat kecil yang ternyata nggak kami sadari gitu, bahwa Tuhan berkarya, menolong. Itu mungkin jadi pengingat bagi kita, bagi saya khususnya. Janji Tuhan tidak ada yang mustahil. Janji Tuhan tidak ada yang tidak terlaksana. Namun kita harus terus menyatakan iman kita baik kepada keseluruhan alam semesta sebagai pegangan hidup kita, dan juga pernyataan khusus melalui Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, yang menjadi pegangan hidup kita. Kiranya boleh kita terus hidup sesuai dengan kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman-Nya Pak Edi yang meneguhkan kita untuk terus mengandalkan Tuhan seperti Daud ya, yang sudah meneguhkan imannya bahwa Tuhanlah gunung batuku, bahkan ia melihat dari banyak hal. Iya, Bapak Ibu terkasih, kita akan memuji Tuhan sebelum kita terbagi ke dalam ruang-ruang saling mendoakan, ataupun mungkin nanti punya kesaksian yang hampir sama ataupun berkenaan dengan firman sesuai dengan yang disampaikan majelis kita Pak Edi. Kita boleh sharing tadi dalam ruang-ruang doa kita, karena kalau doa pagi kalau kita sharingnya di ruang besar nanti kelamaan bagi yang mau olahraga ataupun mau ini itu ya. Kita akan pujikan lagu sebagai respon firman Tuhan, Kaulah Tuhan Surya hidupku, sebagai peneguh firman Tuhan hari ini. Surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenal, di hadiratmu jiwaku tenang. Sertaku dan ku sertamu, Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh.
kita akan terbagi ruang dalam doa, nanti akan ditutup di ruang masing-masing dengan doa Bapa kami. Bagi Bapak Ibu yang nanti mendengarkan renungan ini lewat YouTube, silahkan berdoa masing-masing dari rumah. Tuhan memberkati kita, mari kita bersekutu dalam doa di dalam ruang kita.